Sesudah sukses dengan film pertamanya, baik secara kualitas maupun kuantitas penonton, Pengabdi Setan 2 Communion yang sudah tayang di bioskop selama beberapa hari ini nampaknya akan dengan mudah melampaui total penonton secara keseluruhan di akhir tayangannya nanti. Namun bagaimana secara kualitas film? Apakah juga melampaui atau minimal menyamai film pertamanya? Berikut review singkat Pengabdi Setan 2 Communion by Cornflake. Sukses di film pertamanya yang merupakan remake dari Pengabdi Setan tahun 1980 dengan 4 juta lebih penonton, Pengabdi Setan boleh dibilang berhasil meredefine dan menetapkan standar yang tinggi terhadap film horor di Indonesia. Yang mana gue inget betul di era 2010-an awal banyak dinominasi film horor esek-esek, termasuk komedi slapstick yang gak jelas. Selain kadar kengerian dan kualitas production design, satu hal yang menarik dari film ini adalah ketika film berakhir, maka bermunculanlah teori-teori liar atau cocoklogi, atau teori yang berkesinambungan dengan film Joko Anwar yang lain, semacam Jokan Universe mungkin ya. Ini menjadi hal yang menarik sekaligus hal yang fresh di ranah perfilman Indonesia. Suatu hal yang jarang terjadi ketika film Indonesia berakhir lalu diperbincangkan bahkan selama beberapa tahun setelahnya. Tak pelak Pengabdi Setan 2 Communion yang selang 5 tahun dari film pertamanya, personally buat gua menjadi film yang paling ditunggu sepanjang 2022 ini. Bercerita langsung dari film pertamanya tentang keluarga Rini Suwarno yang diteror ibu di rumah tua di film pertamanya. Kali ini skalanya dibuat lebih luas, lebih tinggi, dengan rumah susun tua sebagai mediumnya. Karena tragedi di film pertama memaksa mereka pindah dan akhirnya menempati sebuah rumah susun di area pinggiran laut. Alih-alih merasa aman karena kehadiran banyak orang, kepindahan mereka ke sana malah membuat teror menjadi lebih luas dan lebih besar skalanya. Menerapkan konsep third act structure yang mana ini mungkin menjadi bridging bagi film ketiganya, gua harap sih ada. Jika film pertama adalah setup, film kedua ini dibuat menjadi konfrontasi, bahkan dalam arti yang sebenarnya, di mana kita bisa melihat dan merasakan sequence teror di film keduanya ini jauh lebih intens. Sampai-sampai gue keluar dari bioskop masih dengan nafas tersengal-sengal, saking capeknya. Bukan hanya mengganggu secara psikis, atmosfer yang membuat gue cemas dan deg-degan menanti apa adegan berikutnya yang akan terjadi. Namun kali ini kita juga akan disuguhkan beberapa jumpscare yang gak murahan karena dibangun lewat plot yang mengalir pelan namun klimaks di saat yang tepat, baik itu lewat penerapan beberapa teknik sinematografi, baik itu point of view shot atau one long take shot. Dan gue juga harus apresiasi setinggi-tingginya orang di balik production design, baik itu dari segi visual maupun scoring. Bukan hanya bekerja maksimal dalam membuat teror, namun bisa gue katakan ini adalah production design terbaik sepanjang sejarah film horor di Indonesia, yang belum tentu kita dapat tiap tahun kita menonton film horor dengan kualitas gambar dan suara sebagus ini. Satu hal lain juga yang gue suka dari film-film Joko Anwar, termasuk di film Pengabdi Setan ini, adalah kecerdasan Joko menyisipkan beberapa elemen sejarah di tiap filmnya agar lebih berbobot dan lebih insightful. Bahkan dalam film ini, elemen sejarah ini menjadi setup sekaligus 1-2 plot twist yang memberikan jawaban dari film pertamanya. Jika ada satu artis favorit gue di sini, gue akan selalu jawab dia adalah Ratu Felicia. Ya, walaupun bukan dari jajaran main cast ataupun karakter yang akan berdampak besar terhadap filmnya secara keseluruhan, Ratu Felicia sebagai tari adalah the real scene stealer. Bukan hanya lewat kecantikan fisiknya yang seolah tak lekang dimakan waktu, tapi juga keluasan aktingnya seolah dia sedang menjalani hari-harinya seperti biasa. Di balik semua aspek keunggulan tadi, gue memang merasa dari segi departemen cerita, penceritaan di film ini tidak mendapatkan eksplorasi lebih jauh. Entah itu beberapa pertanyaan yang belum terjawab, eksplorasi terhadap judul Communion yang
memang masih agak samar-samar, ataupun pendekatan karakter yang membuat main case-nya agak terasa berjarak dengan penonton. Kita merasa empati kita tidak terlalu maksimal, tidak seperti film pertamanya ya. Termasuk di adegan puncak yang sayangnya memang menjadi titik lemah dua film terakhir Joko sebelumnya, yaitu Perempuan Tanah Jahanam dan Gundala. Namun seperti yang gue mention sebelumnya, pendekatan seperti ini mungkin memang karena film ini dimaksudkan sebagai second act yang dikhususkan menjadi konfrontasi sekaligus setup bagi film ketiganya. Jika ada, dan gue berharap benar-benar ada. Seberharap gue juga dalam hal jumlah penonton film ini, yang sampai video ini dibuat sudah 2 juta lebih penonton. Menumbangkan jumlah total penonton dari film sebelah sepertinya tidak, karena memang timing film sebelah pun dirilis pada libur lebaran lalu. Namun dalam hal kualitas, gue sudah cukup yakin Joko Anwar dan Pengabdi Setan sudah mengalahkan film horor manapun di Indonesia dari segi kualitas, sekaligus menetapkan standar yang baru untuk ditumbangkan film-film horor Indonesia ke depannya.